WWE Universe, welcome back to Bacotin WWE. Di bosan gue kali ini gue bakal ngebahas tentang project besar untuk Charlotte Flair yang mungkin bagi beberapa orang bakalan sucks banget karena banyak banget yang benci Charlotte Flair. Sebenarnya gue bukan benci secara personally ya, karena maksudnya bukan benci anjing nih orang, bukan seperti maksudnya kayak bencinya itu kayak ini mulu bosan, maksudnya kayak dari bosan akhirnya benci gitu. Seperti itulah siklusnya. Jadi bukanlah benci secara personally, tapi benci dari karena dia sering banget ngelihat Charlotte Flair di WWE. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di NXT Takeover in Your House kemarin kan, si Io Shirai kan pinnya bukannya pinfall 1 2 3 bukannya untuk Charlotte Flair, tapi kan Rhea Ripley. Dan itu adalah alasan atau WWE memutuskan untuk seperti itu Kak, supaya Charlotte Flair itu masih terlihat bagus dan dia tidak kelihatan bahwa dialah yang kalah gitu, karena kan ya tidak dipin, yang dipin itu kan Rhea Ripley. Jadi ya itu alasan yang kata Dave Meltzer, jurnalis yang sangat-sangat terpercaya di WWE. Dan juga sebenarnya WWE tidak mau Charlotte Flair melepas title NXT-nya itu selama hanya 2 bulan. Sebenarnya WWE itu punya rencana jangka panjang untuk Charlotte Flair di NXT, tapi karena Becky Lynch-nya si Demam ini atau Demam atau apalah Demen itu hamil sampai bulan Desember, akhirnya tidak ada superstar di WWE di main roster, bukan di NXT roster, di main roster yang benar-benar superstar gitu loh. Sasha Banks kan sekarang menjadi sidekick, Bayley tidak terlalu superstar, Becky Lynch ya begitu. Karena menurut gue superstar di Women Division di main roster saat itu hanya ada 4 gitu loh. Charlotte Flair, Becky Lynch, Sasha Banks sama Bayley, itu doang. Kalau nggak berkutat dari jauh-jauh dari gitulah, karena menurut gue masih jauh yang di bawah-bawahnya. Alexa Bliss masih nggak terlalu, Asuka juga masih belum, Nia Jax ya suka bikin cedera orang. Meskipun sebenarnya kalau misalkan kalian bosan melihat Charlotte Flair, kalau misalkan gue personally, gue sangat-sangat terhibur dengan yang ada Charlotte Flair. Karena apa? Karena dia itu bisa bener-bener, dia itu kan anti hero atau heel, kita bilang heel aja lah. Dia itu bisa bener-bener meresapi karakter dia sebagai heel. Kalau misalkan kalian kita lihat Nia Jax kan, dia terlalu meresapi, akhirnya dia suka bikin cedera orang. Terus juga si Shayna Baszler tidak benar-benar bisa mengeluarkan ya bahwa itu dia benar-benar street fighter gitu. Masih monoton dari segi wrestlingnya. Asuka masih baru-baru ini gitu sebagai superstar babyface, tapi Charlotte Flair ini sudah benar-benar bisa beda banget lah, kelihatan banget bahwa dia itu memang superstar banget di WWE gitu loh. Dan juga kan kalau misalkan kita lihat secara matchnya, kalau kita lihat match Charlotte Flair itu, dia tuh selalu kayak mengimprove suatu detail-detail yang kecil banget. Kayak misalkan kemarin yang di pertandingan triple threat match antara Asuka, Charlotte Flair di Iconics dan juga Bayley Sasha Banks, itu kan kayak waktu itu si Charlotte Flair menggebuk dadanya itu kan, terus dia Iconicsnya gue lupa siapa namanya, kayak bilang dia oh my god sampai sakit banget. Terus Charlotte Flair juga sampai mengikuti pergerakannya. Itu kayak suatu detail-detail yang menurut gue sangat bisa menghibur kita gitu loh. Meskipun kalau misalkan ada kalian yang tidak peduli tentang hal itu, yang mungkin kalian juga benci akan tentang hal itu, tapi gue personally gue sangat menyukai tentang hal itu. Jadi sebenarnya bukan sekali ini doang, banyak sekali sering banget Charlotte Flair itu begitu. Dan itu mengingatkan gue tentang The Rock zaman dulu. The Rock zaman dulu tuh sering banget kayak gitu-gitu, mengimprove sebuah match yang akhirnya match itu menjadi sebuah menarik aja lah, seperti itu. Dan itu adalah ya mungkin menurut gue karena suruhnya bapaknya Charlotte Flair. Karena Ric Flair pernah bilang bahwa superstar saat ini tuh butuh karakter seperti The Rock, ataupun ya pokoknya bisa berakting atau bisa mengimprove di sebuah pertandingan gitu. Kayak ya contohnya seperti The Rock yang kayak bisa ya gitulah, kalian mengerti maksud gue apa. Jadi ya mungkin itu adalah arahan dari bapaknya sendiri, Ric Flair, untuk menyuruh Charlotte Flair seperti itu, karena ya memang Ric Flair lebih suka superstar seperti itu. Jadi ya make sense. Dan juga kalau misalkan kalian yang mau benci karena WWE terlalu bias, terlalu sering menampilkan Charlotte Flair, karena gini dah,
kalau kalian mau benci Charlotte Flair juga sebenarnya tidak mau juga untuk bermain week in week out 3 kali NXT, SmackDown, Raw. Meskipun di SmackDown dia hanya sekali sih tampil yang kemarin doang, tapi ya kita bisa bilang 2 kali dalam seminggu Raw, NXT. Sebenarnya dia juga tidak mau karena itu bakalan menguras energi banget, dan juga me time nya dia, waktu dia dengan pacarnya Andrade itu kebuang banget. Emang sebenarnya itu adalah perjuangan dia atau kerelaan dia demi untuk sebuah perusahaan WWE gitu. Sebenarnya juga dia tidak terlalu banyak banget berada di dunia wrestling. Maksudnya kayak bukan sampai 2 kali dalam seminggu kan dia juga nggak mau gitu loh. Dia juga ingin sebenarnya hanya 1 kali Raw, NXT. Sebenarnya dia juga masuk, tapi ya karena memang tuntutan perusahaan seperti itu, ya tidak harus menerima juga gitu loh. Sebenarnya dia juga tidak mau, tapi ya kalau misalkan kalian ingin menyalahkan Charlotte Flair atau memberikan judge atau mengatai Charlotte Flair karena dia sering tampil, ya sebenarnya kalian bego, karena yang menyuruh dia sering tampil kan WWE gitu loh. Dan juga ya WWE melihat Charlotte Flair ini beda dari yang lain, akhirnya dipilih terus. Jadi ya bagaimana Charlotte Flair, ya gue lupa ngebahas kan apakah rencana besarnya itu, ya karena kan Becky Lynch ini kan sampai bulan Desember itu kan hamil, dan ya mungkin balik lagi ke bulan Januari lah, karena pasti ada recovery-nya. Kalau misalkan habis lahirin kan nggak mungkin langsung tiba-tiba besoknya langsung main lagi, bakalan ya goblok banget kalau misalkan habis lahirin besoknya langsung ke WWE lagi, buset dah, gila itu orang. Ya di demen sih, gua nggak tahu juga. Ya pokoknya balik Januari lah. Dan superstarnya itu kan saat ini lagi dibuat untuk Asuka, lagi dibangun Asuka ini supaya menjadi superstar seperti Becky Lynch. Tapi itu kan butuh waktu yang lama, 2 bulan 3 bulan. Dan yang benar-benar instan tuh kan Charlotte Flair. Jadi ya Charlotte Flair akhirnya diputuskan untuk menjadi superstar seperti Becky Lynch, tidak menjadi babyface. Dia bisa menjadi diri sendiri seperti heel gitu. Tapi ya rencana besarnya seperti ini kan, gue nge-record nih sebelum acara Backlash. Jadi kalau ada rumor bahwa Asuka bakal menang nanti lawan Nia Jax, dan setelah Asuka menang lawan Nia Jax bakal ada feud antara Asuka dengan Charlotte Flair. Karena kan Asuka belum pernah menang lawan Charlotte Flair, dan ya mungkin aja nanti Charlotte Flair menang, ataupun ya rencana besarnya gue nggak tahu siapa, mungkin nanti Charlotte Flair menang dan dia tidak terkalahkan sampai nanti Becky Lynch mengalahkan, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti bakal WWE itu punya rencana besar untuk Charlotte Flair. Mungkin kan nanti dia menangin ini sabuknya laki-laki kayak siapa tuh namanya, si Shayna yang di X Generation. Ya gue nggak tahu juga sih, tapi ya pasti dia punya rencana besar gitu. Jadi bagaimana guys, apa kalian suka dengan Charlotte Flair? Jika kalian suka tinggal di like, jika kalian tidak suka tinggal di dislike dan komen apa. So what's up guys, and until next video. The Universal Champion needs to go.